Konon, jenazah mereka dikubur sekitar terowongan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, welcome back to YouTube channel Anggun Paksi dan terima kasih sudah klik video ini. Kali ini gue bakal membahas mengenai kisah-kisah yang agak seram sedikit ya, karena momennya udah pas banget, yaitu 5 terowongan misterius di Indonesia. Tapi sebelumnya, gue minta dukungan kalian untuk terus support gue dengan cara subscribe channel Anggun Paksi dan tekan tombol lonceng di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Let's check it out. Awalnya, terowongan Casablanca adalah kuburan massal. Terowongan Casablanca terletak di bawah Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, yakni di jalur Jatinegara menuju Sudirman atau sebaliknya. Dulunya, menurut kabar, saat lokasi ini belum dibangun menjadi jalan, tanah tersebut merupakan lahan untuk kuburan massal. Kemudian, pemerintah memindahkan kuburan tersebut untuk dibangun jalan raya. Saat proses pemindahan, dikabarkan ada satu jenazah yang bentuknya masih utuh. Hal ini tentu jadi misteri. Banyak orang yang percaya penunggu yang ada di kuburan tersebut belum pindah sepenuhnya. Mereka masih saja bercokol di lokasi tersebut. Ada versi lain soal angkernya terowongan Casablanca. Kabarnya, sekitar beberapa abad silam, ujar banyak sumber, ada gadis cantik yang menjadi korban pemerkosaan. Dilecehkan oleh sekelompok orang. Pemuda-pemuda tersebut bergilir memperkosa si gadis hingga tewas. Gadis malang itu lantas diseret ke lokasi yang sekarang ini menjadi terowongan Casablanca, dibuang dan dibiarkan begitu saja. Jadi hingga kini muncul cerita mistis tentang hantu nenek yang menurut desas-desus merupakan perwujudan dari gadis yang menjadi korban pemerkosaan beberapa abad silam. Angkernya lokasi ini makin bertambah karena banyaknya korban kecelakaan di terowongan ini, mulai kecelakaan mobil hingga motor. Beberapa korban kecelakaan tersebut disebut-sebut tewas. Ada yang bilang mereka para korban kecelakaan melihat makhluk-makhluk astral berkeliaran. Akibatnya mengganggu konsentrasi pengendara motor atau mobil. Namun keberadaan cerita masih ditimbang-timbang. Kisah yang kini ada cukup menjadi pemanis dan kisah yang boleh dipercaya atau tidak. Yang jelas dimanapun orang harus waspada saat berkendara. Jalur kereta api Jakarta-Bandung, lintas Cikampek dan Karawang, ini punya titik lokasi yang banyak diperbincangkan. Lokasi ini disebut-sebut menyimpan kisah-kisah mistis dan misteri. Ada beberapa versi kisah tentang lokasi tersebut. Nama terowongan ini adalah Terowongan Sesak Saat, berada di antara Purwakarta dan Padalarang. Terowongan yang pernah disebut goa oleh penduduk kampung Cipicung, Desa Sumur Bandung, Kabupaten Bandung. Ini muncul nuansa mistis karena setiap tanggal 17 Agustus selalu diberi sesajen berupa domba atau seekor domba. Menurut keyakinan penduduk, tumbal sesajen itu untuk menolak bala. Apa latar belakangnya? Dari kisah dan cerita yang beredar, terowongan sepanjang 950 meter dengan dinding tebal mirip benteng itu sudah memakan banyak korban, tapi bukan karena kecelakaan kereta, melainkan pekerja yang membangun terowongan itu antara tahun 1902 sampai 1903. Banyak pekerja yang tewas lantaran tidak tahan dengan siksaan kerja rodi, dan banyak juga yang sakit. Konon, jenazah mereka dikubur sekitar terowongan tersebut. Pernah sekali terdengar seperti orang merintih kesakitan atau seperti benturan pacul ke tanah atau batu. Suara itu kabarnya tidak hanya muncul pada malam hari, tetapi juga siang hari. Mungkin itu yang dinilai sebagai hal mistis dan misteri. Tapi, masih banyak cerita lain. Dulu ada kereta yang mogok dan ada kereta Belanda yang berisi tentara yang diserang oleh pejuang Indonesia. Semuanya mati. Ceritanya, pejuang Indonesia menjebak tentara Belanda di dalam terowongan lantaran tembok beton terowongan itu tidak bisa dihancurkan oleh bom. Terowongan Eka Bakti Karya menghubungkan stasiun Sumber Pucung, Kabupaten Malang dengan stasiun Pogaji, Blitar. Terowongan tersebut dibuat pada tahun 1969 bersamaan dengan pembangunan Bendungan Karangkates atau Sutami yang letaknya tak jauh dari lokasi.
akibat dari pembangunan bendungan jalur kereta api Malang-Blitar yang sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda harus dipindahkan relnya karena tergeruk air bendungan. Karena menembus kawasan perbukitan, maka jalur kereta api yang baru itu harus dibuat terowongan. Selama ini terowongan ini juga terkenal sebagai terowongan angker. Hal ini tidak terlepas dari cerita-cerita dan pengakuan dari warga setempat yang menjadi saksi keangkerannya. Suara-suara misterius dari dalam terowongan Eka Bakti Karya menjadi salah satu kisah yang menjadi rahasia umum di sekitar warga tersebut. Cerita keangkeran terowongan Eka Bakti Karya ini kerap dihubung-hubungkan dengan banyak korban yang kehilangan nyawa di sekitar rel kereta api tersebut. Dengan banyak korban yang kehilangan nyawa di sekitar area terowongan tersebut, nyawa-nyawa yang melayang di tempat itu ada yang dikarenakan tak sengaja tersambar kereta api saat melintasi jalan tersebut. Ada pula cerita tentang orang-orang yang sengaja bunuh diri dengan cara menabrakan badan ketika kereta api melintas. Tak pelak arwah-arwah yang melayang itu kemudian menjadi penghuni gelapnya terowongan tersebut. Siapa yang sudah tahu kisah legendaris terowongan ijo dengan keranda mayat terbangnya? Kalau tahu, silahkan komen di bawah ya. Dan kalau nggak tahu, silahkan simak sampai selesai. Terowongan ijo ini terkenal sebagai lokasi syuting film Kereta Api Terakhir. Jika kalian pernah nonton film Kereta Api Terakhir, pasti sudah tahu dengan sejarah dan kisah yang pernah terjadi di terowongan ijo ini. Pembangunan terowongan ini dulunya pernah memakan banyak korban jiwa karena memang dilakukan dengan sistem kerja paksa. Jika dilihat dari bentuk muka terowongan, memiliki keunikan yaitu berupa dinding luar yang tidak rata. Karena dinding tersebut tersusun dari batu kali yang disusun dengan sangat rapi. Ada yang pernah melihat sebuah keranda jenazah ditaruh di tengah jalur rel kereta api. Tapi anehnya, kata yang melihat saat kereta melintas, keranda jenazah tersebut menghilang dengan sendirinya. Bahkan ada juga yang diperlihatkan dengan keranda yang terbang. Selain keranda terbang, ada juga yang melihat sebuah sosok orang sedang mengangkut keranda jenazah berjalan di tengah rel kereta api pada tengah malam. Di daerah tersebut memang banyak sekali korban jiwa yang meninggal dunia di area terowongan ijo dan menjadikan area tersebut sangat kental dengan suasana dan aura mistisnya. Belum lagi ditambah dengan cerita-cerita, terdapat banyak sekali penampakan makhluk astral yang dikenal sebagai penghuni area tersebut. Konon ceritanya, tempat tersebut juga menjadi tempat untuk orang bunuh diri. Pada ornamen mendatar, di atas muka terowongan dibuat khas, yaitu bergerigi dengan sebuah lekukan di tengah badan. Meskipun usia terowongan tersebut sudah sangat tua, tapi untuk konstruksinya masih sangat kokoh. Terowongan Lampegan pertama kali dioperasikan oleh perusahaan milik Hindia Belanda, yaitu Staatspoorwegen atau SS, dan melayani kereta api yang menghubungkan Batavia dan Bandung via Bogor atau Sukabumi. Rute ini dulunya digunakan oleh pemerintah kolonial untuk mengangkut hasil bumi seperti tebu, karet, tina, teh, dan kopi. Entah kenapa stasiun ini disebut dengan Lampegan. Ada beberapa versi tentang nama Lampegan ini. Yang pasti semuanya berkaitan dengan lampu. Ada yang bilang nama Lampegan adalah hasil percakapan para masinis saat melintas dalam terowongan dan meneriakkan kata lampean yang artinya nyalakan lampu, atau versi mandor saat pembangunan terowongan yang teriak lampegang, artinya pegang lampunya untuk menerangi, atau versi percakapan orang Belanda yang berkata lamp again saat melintasi di dalam terowongan. Satu cerita menarik adalah kemistisan terowongan Lampegan ini. Dahulu saat peresmian Lampegan, diundanglah Nyi Ronggeng Sadea untuk menghibur para menir-menir Belanda. Saat pulang, Nyi Sadea melintas dalam terowongan dan tidak pernah terlihat lagi sejak itu. Ada dua cerita yang berkembang. Yang pertama, karena kecantikan Nyi Sadea ini dipersunting atau dinikahi oleh penunggu dari terowongan Lampegan ini. Yang kedua adalah Nyi Sadea dijadikan tumbal saat peresmian Lampegan dan konon jasadnya ditanam di dalam tembok terowongan. Stasiun kecil di desa Cibokor ini ternyata menyimpan sejarah penting dalam dunia perkeretaapian di Indonesia sebagai stasiun tertua peninggalan Belanda yang kini sudah berfungsi kembali. Dan jangan lupa dengan Nyi Sadea yang mungkin masih tertinggal di dalam terowongan Lampegan ini.
Oke, itu dia pembahasan gue mengenai terowongan-terowongan tercreepy, terangker, termistis yang ada di Indonesia yang menyimpan banyak sejarah. Jika kalian suka dengan konten ini, silakan like konten ini dan share ke semua teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, sahabat-sahabat kalian, orang yang kalian sayangi, orang yang kalian cintai, ya orang yang semua orang lah yang pastinya, agar mereka juga pada tahu. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info dan atau konten-konten selanjutnya. Oke, itu aja. Bye.